dalam IPA ini kami mengambil tema tentang pola tidur, status fungsional kemandirian atau EDL, dan mini nutritional assessment. Dikarenakan dari masalah yang ditemukan, sebagian besar geriatri terkendala dalam aktivitas sehari-harinya dan pola asupan makanannya. Adapun list masalah pada geriatri yang dapat kita simpulkan itu ada beberapa, di antaranya itu yaitu gangguan pendengaran dan penglihatan, kemudian ada insomnia, kemudian ada demensia, lalu ada juga poliformasi pada lansia. Nah, selanjutnya juga ada sakit-sakit sendi yang terjadi pada lansia di mana itu dapat menghambat aktivitas dari lansia tersebut. Kemudian ada juga pada pola konsumsi obatnya, kemudian ada juga lansia yang lumpuh, kemudian ada kurangnya nafsu makan akibat faktor umur juga, lalu ada depresi dan demensia. Badannya itu ada pernah kehilangan berat badan dalam 3 bulan terakhir ini? Ibu normal aja 60. Paling 60, 61. Turun nggak? Kalau olahraga yang saat ini nenek lakuin yang masih bisa, nggak ada. Olahraga di rumah aja. Dari list masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka masalah yang akan dipilih dalam IPA ini berkaitan dengan penyakit komorbid ataupun penyakit degeneratif dengan melakukan penilaian Activity of Daily Living atau ADL menggunakan instrumen indeks Bartel dan juga penilaian risiko malnutrisi usia lanjut dengan menggunakan Mini Nutritional Assessment atau MNA. Untuk instrumen indeks Bartel sendiri merupakan sebuah kuesioner yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian dari lansia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, di mana kuesioner ini dalam bentuk skala angka, dan dalam proyek ini kami menanyakan langsung kepada pasien. Ada 10 pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang tertentu pada kuesioner, dan selanjutnya di akhir akan dilakukan penjumlahan skor sebagai hasil akhir dari pemeriksaan. Di sini kami melakukan wawancara kepada Ibu Hasna yang berusia 66 tahun dan didapatkan bahwa skor total dari indeks Bartel adalah 20, di mana untuk geriatri ini dia memiliki kemandirian yang tinggi sehingga tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian kami melakukan penilaian risiko malnutrisi pada lansia dengan menggunakan Mini Nutritional Assessment atau MNA. MNA ini sendiri merupakan salah satu instrumen untuk mendeteksi adanya risiko malnutrisi atau adanya malnutrisi pada kelompok lansia. Pemeriksaan dengan menggunakan instrumen MNA ini dia terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada tahap screening atau tahap penapisan, dan juga ada tahap kedua merupakan tahap penilaian. Apabila pada tahap pertama atau tahap penapisan skor yang diperoleh itu lebih dari 11, maka tidak perlu melanjutkan pada tahap yang kedua, di mana pada tahap pertama kami memperoleh skor yaitu 14, sehingga tidak perlu dilanjutkan untuk tahap yang kedua. Artinya pada geriatri ini tidak mengalami risiko terjadinya malnutrisi. Kami melakukan penilaian risiko malnutrisi pada lansia di mana menggunakan Mini Nutritional Assessment ataupun MNA yang merupakan salah satu instrumen untuk mendeteksi adanya risiko malnutrisi atau adanya malnutrisi pada kelompok usia lanjut. Jadi untuk penilaian ini itu ada terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama itu tahap screening ataupun penapisan iman, dan yang kedua itu ada tahap penilaian. Nah, apabila misalnya pada tahap pertama itu diperoleh skor yang lebih dari 11, maka dia tidak perlu lagi untuk melanjutkan tahap kedua. Nah, di sini pada pemeriksaan yang kami peroleh itu kami memperoleh skornya itu 14, di mana kami tidak perlu lagi untuk melanjutkan ke tahap keduanya, dan juga artinya pada geriatri yang kami periksa ini dia tidak mengalami risiko malnutrisi. Lalu dari masalah yang disampaikan sebelumnya, maka masalah yang akan kami pilih ini dalam IP ini berkaitan dengan penyakit komorbid ataupun penyakit degeneratif, asupan makanan, insomnia, dan juga penyakit sendi. Nah, lalu kemudian kami melakukan penilaian pada activity of daily living-nya ataupun ADL. Di sini kami menggunakan instrumen indeks Bartel, di mana
dan juga menggunakan resiko malnutrisi usia lanjut, yaitu dengan menggunakan mini nutritional assessment ataupun MNA. Nah, untuk instrumen indeks Bartle ini dia sebuah kuesioner yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian dalam aktivitas dari kehidupan sehari-hari si lansia tersebut. Nah, kuesioner ini itu dalam bentuk skala angka, dan dalam proyek ini kami menanyakan langsung kepada pasiennya. Ada 10 pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang tercantum pada kuesioner, dan selanjutnya itu di akhirnya itu akan dilakukan penjumlahan skor sebagai hasil akhir pemeriksaan. Di sini kami melakukan wawancara langsung dengan kepada Ibu Hasnah yang berusia 66 tahun, dan didapatkan bahwa skor total dari indeks Bartle-nya itu adalah 20, di mana untuk geriatri ini memiliki kemandirian yang tinggi sehingga dia itu tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk melaksanakan kegiatan sehari. Saya akan menjelaskan terkait hubungan hipertensi dengan asupan makanan lansia. Sebagaimana yang kita ketahui, hipertensi itu sendiri merupakan penyakit tertinggi pada kelompok lanjut usia. Dan hipertensi ini dapat merusak vitalitas, fungsi sosial, kesehatan mental, mood, dan juga fungsi psikologis, yang mana sangat berhubungan dengan tingkat kemandirian dan juga produktivitas lansia. Peningkatan tekanan darah atau hipertensi dianggap sebagai faktor resiko utama bagi berkembangnya penyakit jantung dan penyakit vaskuler pada lansia. Dan hal ini disebabkan oleh ketegangan yang lebih tinggi dalam arteri sehingga menyebabkan hipertensi. Kemungkinan terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi atau hipertensi karena bertambahnya usia lebih besar pada orang yang banyak mengonsumsi makanan yang tinggi garam dan tinggi lemak jenuh. Status gizi merupakan salah satu faktor yang dipengaruhi karena terjadinya proses penuaan, seperti kehilangan kepekaan dalam merasakan dan mencium bau, kemudian adanya perubahan kebiasaan makan, variasi asupan makanan dalam sehari-hari, serta kemampuan sistem sensorik yang berkurang dapat membuat lanjut usia membatasi makanan dan mengadopsi makanan yang monoton dari hari ke hari. Dan faktor-faktor ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup lanjut usia. Selain itu juga masalah makan seperti nafsu makan yang buruk, kesulitan mengunyah, menelan, kurangnya kepekaan dalam merasakan dan mencium bau, serta adanya masalah mulut, itu juga dapat membuat lansia cenderung menyukai makanan yang terlalu asin, manis, dan juga tinggi lemak yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, sebagaimana sudah disebutkan, yaitu yang terlalu asin dan juga yang mengandung tinggi lemak. Di sini ada 2 zat gizi, yaitu makro dan juga mikro, yang sangat berhubungan dengan hipertensi. Untuk zat gizi makro itu adalah lemak. Kebiasaan mengonsumsi makanan berlemak, terutama pada asupan lemak jenuh dan kolesterol, itu dapat meninggikan proporsi kejadian hipertensi pada lansia. Dan mengonsumsi lemak jenuh ini yang berlebih dapat meningkatkan resiko terjadinya aterosklerosis yang dapat meningkatkan tekanan darah akibat penumpukan dari plak lemak yang membuat terjadinya peningkatan resistensi pada dinding pembuluh darah dan terjadinya penyempitan yang memicu peningkatan denyut jantung dan volume aliran darah sehingga berakibat pada peningkatan tekanan darah. Kemudian penurunan konsumsi lemak jenuh yang bersumber dari hewan dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh yang cukup dari minyak sayuran, biji-bijian, dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah. Zat gizi berikutnya yaitu zat gizi mikro yang sangat berhubungan dengan hipertensi adalah natrium. Natrium ini bersifat mengikat air saat garam dikonsumsi. Natrium akan mengikat air sehingga air akan diserap ke dalam intravaskular.
yang akan menyebabkan meningkatnya volume darah. Kemudian natrium ini berhubungan dengan kejadian tekanan darah tinggi karena konsumsi natrium dalam jumlah yang tinggi dapat mengecilkan diameter dari arteri, sehingga jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong volume darah yang meningkat melalui ruangan yang semakin sempit dan akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Selain itu, natrium merupakan salah satu komponen zat terlarut dalam darah, dan dengan mengonsumsi garam, konsentrasi zat terlarut akan semakin tinggi sehingga penyerapan air yang masuk dan selanjutnya akan memicu peningkatan tekanan darah. Maka dari itu sangat dianjurkan bagi lansia untuk mengikuti pedoman gizi seimbang, di mana di sana dianjurkan untuk mengurangi makanan berlemak, kemudian yang terlalu asin dan yang terlalu manis. Jadi ada hubungan antara aktivitas fisik dan hipertensi. Jadi aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Sedangkan hipertensi adalah keadaan di mana tekanan sistol dan diastolnya itu mengalami kenaikan melebihi batas normal. Untuk tekanan sistolnya itu di atas 140 mmHg, untuk tekanan diastolnya itu di atas 90 mmHg. Kemudian secara teori itu aktivitas fisik itu sangat mempengaruhi stabilitas pada tekanan darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan itu cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung itu bekerja lebih keras pada setiap kontraksinya. Kemudian makin keras otot jantung dalam memompa darah, maka makin besar pula tekanan darah yang membebankan pada dinding arterinya sehingga tahanan perifer yang menyebabkan kenaikan pada tekanan darahnya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik juga dapat meningkatkan resiko kelebihan berat badan yang akan menyebabkan resiko hipertensi meningkat. Kemudian sangat dimungkinkan lansia itu mengalami hipertensi baik yang sistol maupun diastol karena lanjut usia adalah suatu proses alamiah yang ditandai dengan penurunan fisik. Kemudian penuaan itu adalah proses alamiah yang berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia yang akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Jadi selain karena mengurangi aktivitasnya di usia senja, pada lansia juga kondisinya itu terjadi dinding arterinya telah menebal dan kaku karena adanya arteriosklerosis sehingga darahnya itu dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit daripada biasanya yang menyebabkan tekanan darahnya itu meningkat. Kemudian selanjutnya aktivitas fisik yang bisa dilakukan yaitu dianjurkan setiap orang itu melakukan aktivitas fisiknya 150 menit per minggunya ataupun dalam minimal 30 menit per hari selama 5 kali seminggu. Kemudian bisa dilakukan sebanyak 3 kali sehari selama 10 menit ataupun 2 kali sehari selama 15 menit. Untuk orang yang memiliki masalah dengan kolesterol ataupun tekanan darah itu dianjurkan untuk melakukan minimal 40 menit latihan dengan intensitas sedang sebanyak 3-4 kali seminggu. Kemudian aktivitas fisik yang dapat dilakukan itu contohnya naik turun tangga, jalan cepat, jogging, ataupun berenang dan bersepeda juga bagus untuk memacu metabolisme tubuh secara keseluruhan. Kemudian mulailah dengan cara yang paling mudah, kemudian tentukan target per minggu sesuai dengan kesanggupan tubuh masing-masing, kemudian mulai dengan 10 menit per hari selama seminggu, setelah itu kita baru naikkan targetnya sampai mencapai target optimal. Kemudian itu bisa dilakukan terlebih dahulu jalan pagi supaya menstimulus otot-ototnya. Kemudian untuk aktivitas fisik yang ringan, itu aktivitas yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasannya. Contohnya itu kayak berjalan santai di rumah, kemudian adanya duduk bekerja di depan komputer, kemudian bermain kartu, bermain video game, menggambar, kemudian memancing, memanah. Jadi energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas fisik ringan ini yaitu kurang dari 3,5 kilokalori per menit. Kemudian untuk aktivitas fisik sedang, yaitu pada saat melakukan aktivitas fisik sedang, tubuh sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi lebih cepat, tetapi dia tetap dapat berbicara, tetapi dia tidak bisa bernyanyi. Jadi contohnya itu apa? Contohnya itu memindahkan perabot ringan, kemudian berkebun, mencuci mobil, menanam pohon. Jadi energi yang dikeluarkan saat aktivitas fisik sedang ini yaitu 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Kemudian yang terakhir itu ada aktivitas fisik berat, di mana
Aktivitas fisik berat yaitu aktivitas fisik yang dikategorikan berat itu apabila selama beraktivitas itu tubuh mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung dan frekuensi nafas sangat meningkat sampai terengah-engah. Contohnya itu bermain basket, bermain sepak bola, kemudian pekerjaan rumahnya seperti memindahkan perabot berat, menggendong anaknya, ataupun bermain aktif dengan teman-temannya. Itu energi yang dikeluarkan pada saat melakukan aktivitas fisik berat yaitu lebih dari 7 kilokalori per menit. Tawaran solusi pada penyakit hipertensi, yang dimana ini merujuk kepada solusi yang kita berikan kepada warga. Yang pertama itu solusinya itu ialah kurangi mengkonsumsi garam, yang dimana mengkonsumsi garam yang kurang maupun berlebih ini tidak baik bagi kesehatan tubuh, karena mengkonsumsi garam kurang juga dapat menyebabkan natrium dalam sel rendah. Mengkonsumsi garam berlebih juga itu akan meningkatkan jumlah natrium dan sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Masuknya cairan ke dalam sel itu akan mengecilkan diameter pembuluh darah, arteri, sehingga jantung itu harus memompa darah lebih kuat, yang berakibatkan peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah ini dapat berpengaruh juga pada peningkatan kerja jantung, yang akhirnya akan meningkatkan risiko mengalami serangan jantung dan stroke. Selanjutnya, kita harus menjauhi alkohol dan rokok, yang dimana pengaruh alkohol ini sangat buruk tentunya untuk kesehatan. Yang pertama, alkohol ini merupakan dia suatu hasil fermentasi karbohidrat oleh mikroorganisme yang dalam keadaan anaerobik. Dalam bidang medis, alkohol ini biasanya digunakan sebagai bakterisida, fungisida, dan virusida. Namun penggunaan atau mengkonsumsi alkohol yang berlebih pada masyarakat itu dapat berdampak pada penurunan kesehatan yang akan mengganggu dan merusak fungsi beberapa organ, yaitu salah satunya adalah organ hati. Fungsi hati ini dia akan terganggu sehingga mempengaruhi kinerja dan fungsi jantung. Gangguan fungsi jantung inilah yang terjadi pada akhirnya menyebabkan hipertensi. Dan hal ini terjadi karena alkohol merangsang epinefrin atau adrenalin yang membuat arteri dia mengecil dan menyebabkan penimbunan air dan natrium, dan peningkatan konsumsi alkohol dalam jangka waktu yang lama itu akan berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol dalam darah, sehingga aktivasi renin, angiotensin, aldosteron sistem atau RAAS itu akan meningkat, yaitu sistem hormon yang mengatur keseimbangan tekanan darah dan cairan dalam tubuh itu akan meningkat. Selain itu, jika misalnya kita mengkonsumsi alkohol, jika seseorang itu mengkonsumsi alkohol, maka volume sel darah merah di dalam tubuhnya itu akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan viskositas darah yang dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi minuman alkohol ini merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya, kita harus pertahankan berat badan ideal. Mempertahankan berat badan ideal ini maksudnya dia karena obesitas dan hipertensi ini sangat berhubungan. Menurut penelitian, di Amerika Serikat saja itu ada 58-65 juta orang dewasa yang terkena hipertensi. Orang yang obesitas itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Pada obesitas dan kenaikan berat badan merupakan faktor risiko dari penyakit hipertensi juga. Dan hubungan obesitas dengan hipertensi ini berkaitan dengan indeks massa tubuh. Obesitas ini dapat kita ukur dengan menggunakan indeks massa tubuh yang dihitung berdasarkan berat dan tinggi badan. Indeks massa tubuh itu sangat berhubungan dengan lemak tubuh. Jadi indeks massa tubuh tidak hanya penting untuk menentukan risiko hipertensi, namun juga distribusi lemak dalam tubuh. Jadi lemak yang menumpuk di bagian perut atau abdominal disebut obesitas abdominal. Jadi obesitas abdominal ini ditentukan dari ukuran lingkar pinggang. Yang sudah termasuk obesitas abdominal adalah jika ukuran pinggangnya itu dia lebih dari 102 cm untuk pria dan lebih dari 88 cm untuk wanita. Hipertensi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan berat badan, dan menurut penelitian dari wanita yang mengalami kenaikan berat badan sebanyak 4,5 sampai 10 kg,
ya, hingga mereka yang mengalami kenaikan berat badan lebih dari 25 kg sama-sama memiliki kenaikan risiko hipertensi. Jadi semakin banyak kenaikan berat badan, maka semakin tinggi juga risiko dari meningkatnya risiko terjadinya hipertensi. Selanjutnya, hal terpenting juga yang harus diingat juga dari hubungan antara obesitas dengan hipertensi ini adalah hipertensi ini juga bisa menyebabkan komplikasi penyakit kronis lainnya. Karena itu, pentingnya kita mengendalikan hipertensi dengan rajin mengkonsumsi obat, tetapi terlebih dahulu kita kendalikan dulu berat badan kita. Kita turunkan berat badan untuk membantu dalam menurunkan tekanan darah. Mungkin dan kita juga bisa mengecek rutin kesehatan untuk mengecek apakah kita sudah termasuk dalam kategori hipertensi ataukah belum.